Nika Ardila dulu? Pekerjaan saya sudah 2 kali motret Nika ya. Yang pertama di Senayan, tepatnya di kolam renang. Dan yang kedua dia datang ke rumah saya. Tapi emang kenangan yang paling berkesan yang ketika dia ke rumah saya. Karena dia kan artis besar juga di zamannya. Lagunya semuanya bisa diterima, meledak, dan dia orang yang baik. Jadi kita pernah bekerja sama, pernah melihat orangnya bisa menjadi bagian sejarah untuk bisa bercerita kepada generasi yang sekarang. Nika Ardila itu dia juga berproses ya. Santai, orangnya tenang, dan dia peduli kepada orang lain. Hampir 26 tahun kali ya. Orang masih memperingati dan masih ada komunitasnya. Bahkan ada museum Nika Ardila. Ini kan tadi Kandik sendiri cerita bahwa kematiannya membawa keberkahan bagi beberapa fotografer, ya hampir seluruh fotografernya gitu loh. Gimana Kak? Ketika dia meninggal itu keberkahan bagi semua orang yang pernah terlibat sama Nika Ardila. Matinya aja, meninggalnya dia aja adalah keberkahan bagi yang hidup. Majalah aneka laku, semua yang motret dia laku, semua yang motret jadi majalah femina, semuanya laku keras. Gak ada yang gak laku. Dan saya juga merasakan itu. Bisa beli mobil, bisa belanja begitu banyak, bisa bangun rumah ya. Sampai pada akhirnya saya lupa kali ya. Diuntungkan oleh Nika Ardila sehingga saya ditegur oleh seorang kekasih Allah agar memperbaiki tempat wudhunya, musolahnya Nika yang ada di Bandung. Dan itu saya sudah penuhi. Ada nggak kejadian lucu bersama Nika pada saat potret dia gitu? Itu pun bukan lucu sebenarnya. Luar biasa. Malu lah. Saat motret, aku lupa naruh film. Saat aku mengagumi kecantikan dia, jadi udah 15 exposure, baru aku sadar aku belum naruh film. Ya. Parah. Akhirnya aku minta ulang setelah selesai pemotretan untuk baju kostum yang awal gitu. Yang pasti Nika Ardila itu artis yang baik. Hal menarik pada saat cerita tentang roll, waktu itu foto cuma dibeli 500.000 dan sekarang menjadi seharga berjuta-juta itu. Gimana ceritanya? Foto itu nggak diterima sama produser karena jelek katanya. Ternyata jelek, usut punya usut, karena Nika Ardila dipotong pendek. Sekali lagi saya bukan stylist untuk soal rambut, saya hanya fotografer, dan dia datang udah dalam keadaan dipotong rambutnya. Jadi saya tinggal menangkap momen aja. Cuma ketika ditolak, saya tetap bersyukur, nggak ada masalah. Dan ternyata nggak lama beliau almarhumah meninggal dunia. Dicarilah Dik doang, karena Dik doang yang memotret foto artis Nika Ardila yang terakhir kali. Dan klise yang 3 roll itu kali 36 exposure itu menjadi milik saya kan. Kalau diterima mungkin 500.000, kala itu sudah menjadi milik produser. Ini klise 3 roll ya, kali 36. Yang dibayarnya hanya Rp500.000. Tiba-tiba satu klise saya dihargain jutaan. Satu. Nah saya ini mau kebagian, coba dicarilah saya foto saya buat cover kaset, CD, piringan hitam, poster, lagu cinta Nika Ardila, lagu rindu Nika Ardila, 10 tembang terbaik Nika Ardila, bla 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 bla, banyak rezekinya nggak bisa habis sehingga saya bisa beli mobil Starlet kali itu. Ingat makro? Itu saya belanja, masukin ke makro sampai nggak bisa ngeliat kaca spion ke belakang. Saya bisa membangun rumah yang sekarang, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat almarhum Nika Ardila. Terima kasih Nika Ardila, terima kasih keluarganya juga, terima kasih para penggemarnya juga. Yang pasti saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menciptakan teladan bagi siapa saja. Gimana sih bangganya? Ini kan pertemuan dilakukan di rumah Kang Dik sendiri. Ini adalah kebanggaan yang akhirnya mengecilkan, meruntuhkan kesombongan saya, keangkuhan saya. Kita tuh nggak ada apa-apanya lah dibanding Nika Ardila. Ya. Kita akan dilupakan oleh banyak perjalanan hidup, tapi Nika Ardila ini menegur kita gitu.
kalau jadi artis agar senantiasa rendah hati. Yang dikenang itu bukan karena keahlian kita saja, tapi juga karena kepedulian. Keahlian membuat kita terkenal, tapi kepedulian itu membuat kita jadi langgeng, walaupun sosok itu sudah nggak ada. Tidak ada penggemar artis sehebat, sekompak penggemarnya Nike Ardilla. Ya. Nike Ardilla juga mungkin nggak kepingin seperti ini ya, tapi itu kan hadir karena kecintaan dari hati nurani sebagai tanda terima kasih. Hidupnya dari 24 jam itu sudah dihibur sebagian waktunya oleh lagu-lagu Nike Ardilla. Kebahagiaan ini karena kita terlibat ya, bukan hanya menjadi orang yang penikmat lagu-lagu Nike Ardilla. Harus kita terus kisahkan kepada generasi ke generasi. Oke.